sudah kasih waktu untuk revisi ini, untuk mengatakan ini inkonstitusional. Kenapa lewat jalur disuruh istilahnya tuh dimasuk-masukin lewat jalur lain, lewat jalan tikus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Ersun Arif dari Forum News Network. Saya kali ini akan mengajak Anda untuk mengikuti sebuah momen yang ya kita sebut jarang terjadi ya, untuk tidak menyebutnya sebagai langka gitu. Bung Rocky Gerung itu bertemu dan berdialog dengan seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang masih bersekolah di sebuah SMP di Kota Jombang, Jawa Timur. Namanya ini Dinar Mahira Bilita Pradasari. Panjang banget ya. Kata seorang keluarganya sambil bercanda. Dia kenapa namanya diberi panjang itu untuk menambah bobotnya. Karena dia waktu lahir itu secara prematur dengan bobot hanya 6 ons. Ini kecil banget ini ya, memang ya. Dinar ini walaupun masih SMP, tapi dia menggemari untuk pemikiran-pemikiran yang berat. Dia rajin membaca buku-buku filsafat dan dia adalah penggemar berat dari Bung Rocky Gerung. Dia nggak pernah ketinggalan, kata keluarganya, menyimak channel Rocky Gerung Official dan juga channel-channel FNN lainnya. Dia juga sangat akrab dengan pemikiran-pemikiran para ahli hukum tata negara seperti Bivitri Susanti dan Profesor Zainal Arifin Mukhtar. Bahkan dia bisa menyebut dengan fasih nama panggilannya Profesor Zainal Arifin Mukhtar ini dengan Uceng. Perjumpaan Dinar dengan Bung Rocky Gerung ini terjadi di kota Solo hari Kamis 9 Maret 2023 sebelum Bung Rocky Gerung itu tampil menjadi saksi ahli dalam persidangan ijazah palsu Jokowi dengan terdakwa Gus Nur. Dinar itu sengaja datang pagi-pagi, dia datang ke kota Solo, dia berangkat dari Jombang pagi hari dan kemudian bertemu dengan Bung Rocky, bertemu dengan idolanya Bung Rocky Gerung. Saya mengajak Anda untuk menyimak perbincangan mereka yang bukan hanya untuk ukuran anak usia 14 tahun itu, bahkan untuk kebanyakan kita topiknya cukup berat ya. Selamat mengikuti. Dipanggil apa kamu di gaul-gaul? Dinar. Oke. Dinar punya keinginan untuk membaca Indonesia, membaca dunia melalui podcast. Kamu baca buku? Ya. Buku. So, begitu kamu baca buku dan kamu dengar podcast saya, kamu bikin perbandingan pasti kan? Tentang keadaan dan apa yang kamu inginkan supaya orang tahu bahwa kamu warga negara Indonesia berumur, how old are you? 14 dan berupaya untuk jadi good citizen. Warga negara yang baik dia mesti ikuti kehidupan publik. Your comment? Ya sebenarnya itu hal yang sangat penting ya, untuk kita membincangkan hal seperti ini, karena memang Nggak terasa dia. karena memang kadang-kadang banyak orang yang menganggap ketika kita kritis, ketika kita memberikan opini kita itu hal yang nggak sopan atau hal yang sedikit melenceng gitu ya, terutama dengan apa ya, keadaan otokratik kapitalisme dan kawan-kawannya itu kan ya kalau soal disitu dengan hukum ya udah dianggap benar gitu. Kok kita berikut dianggapnya kok malah kita yang salah, kita yang begini. Betul lah, saya itu sebentar. Mau pakai istilah otokritik legalism. Otokritik legalism itu kamu dapat dari mana istilah itu? Dari videonya Mbak Bivitri. Oh, Bibip ini ada seseorang yang terus mengikuti podcast Bivitri Susanti juga. Oke, lanjut dengan Yang ya dianggapnya kita wah ini sudah sesuai dengan hukum, tapi kita harus ya ini saya sedikit berkutip ya kata-katanya Mbak Bivitri, kata-katanya Mas Uceng dan kawan-kawannya ya mengatakan kayak gitu. Dan kita harus mengawal ini semua gitu. Apakah ini memang benar-benar sesuai dengan landasan demokrasi, sesuai dengan landasan kebebasan gitu? Apakah ini hukum yang dibuat atas kebenaran, atas kemaslahatan gitu kan? Kalau istilahnya Prof Edi itu harus berformula itu. Ya, Oke, jadi kelihatannya Dinar memang mengikuti
isu politik, isu hukum. Karena itu dia mengucapkan semacam kritik dari perspektif dia yang bertanggung jawab dan memiliki hak terhadap masa depan. Jadi kalau dari sekarang kritik itu nggak boleh, gimana dia nanti apa yang akan disodorkan pada milenial nanti? Kalau berpikir itu dianggap harus sopan. Kalau kamu anggap misalnya kalau orang minta kamu berpikir sopan tuh, reaksi kamu? Jadi berpikir itu memang mesti nakal, mesti brutal. Kalau berpikir tidak boleh radikal, itu artinya orang lagi berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu. Kalau berpikir harus bisa diganggu. Kan begitu. Jadi Dinar mengucapkan sesuatu demi perbaikan, bukan untuk menghina tuh. Walaupun dia belum melakukan itu, dia masih mengikuti pikiran-pikiran teman-teman saya, ada Uceng, ada Fitri, dan kelihatannya lingkungan Dinar ini juga ada di dalam kesulitan yang sama, tertekan untuk bicara gitu kan. Gitu Dinar. Lalu apa yang kamu lakukan advokasi ke teman-teman? Ya aku misalnya tentang Prabu Ciptaker, aku nulis tulisanku dan aku taruh di mading sekolah. Apa tesis kamu? Di situ saya mengatakan bahwa ya ini tuh hal yang jelas, hal yang sangat amat lucu. Karena kan MK sudah kasih waktu untuk revisi ini, untuk mengatakan ini inkonstitusional. Kenapa lewat jalur disuruh istilahnya tuh dimasuk-masukin lewat jalur lain, lewat jalan tikus gitu kan? Ini udah benar-benar dikatakan bahwa ini inkonstitusional. Kenapa masih diterbitkan perpu, dan perpu itu diterbitkannya karena ihwal apa namanya kegentingan memaksa. Oleh yang terjadi memaksakan kegentingan. Iya, sekarang nggak ada yang memaksa gitu loh. Makanya pakar-pakar lain kan bilang ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi kegentingan yang dipaksakan. Umur kamu 14 sekarang. Kamu dapat dari mana ide untuk mempersoalkan hal-hal publik yang seharusnya bukan seumur kamu tuh? Karena dari lingkunganku dan sekitarku yang saya baca kok ini menjadikan sekali, dan kita harus gini, ketika kita mau mengkritik sesuatu pasti kita bilang dasarnya apa gitu. Dan aku gak mau aku jadi orang yang mengkritik sesuatu tanpa aku memahami. Jadi kamu riset dulu? Iya, tentang KUHP misalnya aku berusaha untuk membaca draftnya ya pas sebelum jadi itu, meskipun itu nggak selesai karena kan belum tentu salah dan saya harus sekolah, jadi saya cuma baca beberapa awal-awalnya. Sekarang kamu di lingkungan kamu di sekolah, kamu diskusi dengan siapa? Teman diskusi kamu siapa? Guru? Beberapa guru saya yang berani, yang mau. Dan guru kamu provokasi kamu untuk terus berpikir kritis, atau kamu yang provokasi mereka? Ya mungkin apa yang provokasi mereka. Luar biasa. Oke, ini soal lainnya. Kamu perempuan, dan selalu dianggap bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu banyak bicara dan tidak boleh terlalu berpikir. Dianggap perempuan itu apa namanya? Kalau perempuan berpikir itu bisa logikanya tidak lurus. Kalau perempuan bicara itu bikin kerusuhan aja. Itu semacam dalil zaman dulu. Tapi kamu sekarang atasi itu, bahkan kamu lampaui. Dulu dianggap perempuan itu the unspeakable. Sekarang perempuan itu the unstoppable. Sekarang kamu tidak bisa dihentikan lagi karena kamu udah masuk dalam wilayah di mana orang hanya boleh bertengkar dengan Dinar, mengutuk dia, mencaci dia, atau memperkarakan dia. Satu waktu misalnya kamu kena kasus hate speech karena terlalu kritis tuh, dan nggak mungkin dimasukin pengadilan karena kamu masih dalam anak. Tetapi orang akan kaget kenapa seorang anak bisa berpikir tentang hal yang seharusnya dipikirkan orang dewasa, nggak dipikirkan orang dewasa kan? Jadi hukum kita juga akan berubah nanti. Dinar, komentar. Berani nggak kamu diadili nanti? Ya kenapa? Ya kalau mesti kita bener mah ya. Masih. Kenapa harus takut? Meskipun mungkin di akhirnya kita kalah, tapi seenggak-enggaknya kita tahu dalam hati kita yang terdalam, kita mengakui bahwa kita benar, dan mereka yang menang. Jadi mereka yang tertawa lagi, mereka mengakui bahwa mereka salah. Wih, ini sama seperti Sokrates dulu itu. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak layak untuk dijalani.
Jadi perjuangan hidup pertama adalah dengan pikiran, karena pikiran dimaksudkan untuk membenamkan ide sekaligus meminta ide itu dipertengkarkan. Jadi ide harus dipertengkarkan. Jadi apa yang diucapkan oleh Dinar, teman-teman netizen, ada seorang perempuan muda, teman baik saya sekarang dia, karena dia satu frekuensi dengan saya, yaitu mengucapkan pikiran, dan mengucapkan pikiran itu bukan kejahatan. Sampai jumpa di episode berikut dengan Dinar nanti ya. Oke, selamat akal sehat. Dinar, kalimat terakhir. Salam persen. Salam luruskan. Oke, thank you. Ya.